Assalamualaikum teman-teman. Nama aku Nawang Wafik Azizah. Aku dari kelas 4D. Aku di sini mau ngejelasin tata cara penyusunan alur tujuan pembelajaran. Yuk simak videonya. Berikut adalah langkah-langkah penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Sebelum menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran, perlu adanya proses perancangan kegiatan pembelajaran. Untuk langkah yang pertama, memahami CP atau capaian pembelajaran. Langkah kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Langkah ketiga, menyusun alur tujuan dari tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, merancang pembelajaran. Untuk langkah yang pertama, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau CP merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Pada tahap ini, pendidik mengidentifikasi kata kunci CP untuk merumuskan TP atau tujuan pembelajaran. Tahap yang kedua, perumusan tujuan pembelajaran. Dalam tahap merumuskan TP ini, pendidik belum mengurutkan tujuan-tujuan tersebut. Cukup merancang tujuan-tujuan belajar yang lebih operasional dan konkret. Penulisan tujuan pembelajaran sebaiknya memuat dua komponen utama. Yang pertama, kompetensi, yang kedua, lingkup materi. Kompetensi yaitu kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan oleh peserta didik, seperti kemampuan apa yang perlu peserta didik tunjukkan, tahap berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan. Yang kedua, lingkup materi, yaitu konten atau konsep utama yang perlu dipahami pada akhir satu unit pembelajaran, seperti hal apa saja yang perlu mereka pelajari dari satu konsep besar yang dinyatakan CP. Tahap yang ketiga, penyusunan alur tujuan pembelajaran. Jika capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik di akhir setiap fase, maka alur tujuan pembelajaran atau ATP adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian tersebut. Cara menyusun ATP atau alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase dan kompetensi sebelumnya yang perlu dikuasai peserta didik sebelum mencapai kompetensi di akhir fase. Yang ketiga, melakukan analisis setiap elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut, seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang keempat, berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase, rumuskan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi keterampilan berpikir apa yang perlu dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susunan tujuan pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Yang keenam, tujuan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran, atau setiap tujuan pembelajaran dapat memiliki lebih dari satu lingkup materi dan materi utama. Dan yang terakhir, berdasarkan perumusan TP, tentukan jumlah jam pelajaran yang diperlukan. Contoh, TP untuk mencapai suatu kompetensi pengetahuan 120 menit, keterampilan 480 menit, dan sikap 120 menit. Berikut adalah contoh penyusunan alur tujuan pembelajaran. Dalam fase A kelas 1, yang terdapat komponennya ada elemen,
capaian pembelajaran berdasarkan materi, tujuan pembelajaran, perkiraan alokasi waktu, topik atau konten, dan yang terakhir profil pelajar Pancasila.